Untuk pertama kalinya, rudal hipersonik Palestine 2 milik Houthi menargetkan pembangkit listrik di kota Haifa, Israel. Serangan tersebut diklaim berhasil dan diumumkan secara resmi oleh Houthi pada Minggu 5 Januari kemarin. Dikutip dari Sputnik, juru bicara Houthi Jenderal Yahya Saree mengatakan, pembangkit listrik yang diserang adalah Orad Rabin. Ini menjadi serangan terjauh yang dilakukan militan Yaman karena kota Haifa terletak di utara Israel. Houthi sebelumnya juga menargetkan pembangkit listrik, namun lokasinya di selatan Yerusalem. Saree menyebut serangan terbaru merupakan bentuk dukungan nyata kelompoknya terhadap Palestina. Sementara itu, militer Israel hingga saat ini belum melaporkan dampak serangan Houthi. Namun, rudal dari Yaman telah berulang kali sukses menembus sistem pertahanan udara musuh. Tercatat ada 5 kali serangan menggunakan rudal hipersonik Palestine 2 selama Desember 2024, termasuk yang menargetkan Bandara Ben Gurion hingga Pangkalan Udara Nevatim. Rudal Palestine 2 mampu menempuh jarak hingga 2.150 km dengan muatan hulu ledak 500 kg. Israel menangkap 2 warga Palestina yang menyusup di pangkalan militer Mount Herzl, Yerusalem Barat. Bagi Palestina, pangkalan tersebut dianggap ilegal karena berdiri di tanah mereka. Dikutip dari Al-Mayadin pada Senin 6 Januari, Israel masih melakukan investigasi atas upaya penyusupan tersebut. Pihaknya juga belum mengungkap identitas 2 warga Palestina yang ditangkap. Namun jurnalis Israel Hillel Bitton melaporkan saat penyusupan terjadi, tentara justru bersembunyi di pangkalan. Tidak jelas apakah penyusup saat itu membawa senjata atau tidak. Namun, Bitton telah mendesak pemimpin Komando Pusat untuk menjelaskan sikap yang dinilai tidak menunjukkan jiwa tentara tersebut. Dari laporan yang diterima, Israel telah memanggil polisi perbatasan terkait adanya penyusupan. Namun, menurut Bitton, kasus ini seharusnya mampu diselesaikan sendiri oleh tentara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memasok senjata senilai 129 triliun rupiah ke Israel. Hal ini dilakukan jelang berakhirnya masa jabatan Biden pada 20 Januari mendatang. Dikutip dari CBS News, informasi terkait pengiriman senjata ke Israel diungkap oleh seorang pejabat Amerika. Ia mengatakan sejumlah senjata bisa dikirim dari stok yang ada saat ini, namun sebagian besar akan membutuhkan waktu hingga beberapa tahun ke depan. Adapun paket senjata yang akan dipasok ke Israel mencakup rudal Hellfire hingga peluru artileri. Sejauh ini, Departemen Luar Negeri belum berkomentar terkait rencana pengiriman senjata. Usulan Biden juga masih memerlukan persetujuan dari DPR dan Komite Senat terlebih dahulu. Presiden Amerika menekankan bahwa Israel berhak membela diri atas serangan Hamas yang menurutnya sah saja dilakukan menurut hukum internasional. Sementara itu, perang di jalur Gaza semakin banyak menelan korban jiwa. Pada Senin 6 Januari, jumlah warga sipil yang tewas menembus angka 45.000 jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.